Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen edisi Ramadan. Di mana segmen ini aku akan memberikan informasi-informasi seputar Ramadan yang akan sangat bagus banget buat kalian simak karena akan menambah wawasan kalian guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap harinya selama bulan Ramadan. Karena segmen Ramadan itu akan hadir setiap harinya selama bulan Ramadan guys. Dan selain itu juga aku udah siapin ya playlist edisi Ramadan, dimana di sana itu ada banyak banget ya video-video seputar Ramadan yang sayang banget buat kalian lewatkan guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Lapar, haus, dan juga mudah lelah itu merupakan hal yang wajar terjadi saat puasa. Namun, jangan menyepelekan beberapa tanda dari tubuh yang mungkin mengisyaratkan kalian harus segera batal puasa. Memaksakan diri untuk terus berpuasa dengan kondisi tubuh yang tidak memadai, itu seringkali justru membuat kalian harus mengorbankan lebih banyak waktu untuk tidak berpuasa di kemudian hari. Dengan tidak memaksakan diri untuk berpuasa, kalian telah memberikan waktu bagi tubuh untuk kembali fit dan juga siap berpuasa di hari berikutnya. Dan berikut adalah beberapa kondisi yang sebaiknya kalian gunakan sebagai pertimbangan untuk segera membatalkan puasa. Pertama, sakit perut. Ketika berpuasa, kadar asam di dalam lambung akan mulai naik karena tidak adanya makanan yang bisa dicerna. Di waktu bersamaan, tubuh akan melakukan pembakaran lemak sebagai pengganti karbohidrat untuk sumber energi. Bagi beberapa orang, contohnya yang memiliki riwayat MAH, kombinasi kedua hal tersebut itu bisa menimbulkan rasa sakit yang cukup menyiksa pada perut. Jika kondisi ini tidak kunjung membaik, pertimbangkanlah untuk segera membatalkan puasa. Akan tetapi jangan langsung makan dalam jumlah yang banyak. Hindari pula makanan tinggi lemak, seperti misalnya goreng-gorengan. Sebagai gantinya, pilihlah makanan yang tinggi serat. 2. Sakit kepala. Sakit kepala itu dapat muncul ketika seseorang tidak makan dalam jangka waktu tertentu, seperti saat puasa. Meski semua orang itu bisa merasakannya, pasien diabetes yang puasa itu memang lebih mudah sakit kepala akibat penurunan kadar gula darah yang cukup drastis. Sakit kepala saat puasa juga bisa terjadi karena beberapa hal, seperti misalnya dehidrasi dan juga jam tidur yang tidak teratur. Namun kondisi ini seharusnya segera membaik setelah beberapa saat atau setelah kalian istirahat. Jika sakit kepala tidak kunjung membaik atau bahkan membuat kalian itu hampir kehilangan kesadaran, ini merupakan tanda bagi kalian untuk membatalkan puasa. 3. Penglihatan kabur. Saat berpuasa, tekanan gula darah kalian itu akan menurun. Kondisi ini juga berpengaruh pada aliran darah ke mata, sehingga dapat menurunkan kemampuan penglihatan kalian. Pada seseorang dengan riwayat gula darah yang rendah, atau dalam medis disebut dengan hipoglikemi, kondisi ini itu mungkin bisa lebih parah. Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan membatalkan puasa ketika kemampuan melihat kalian itu mulai menurun. Jika dibiarkan puasa, itu justru dikhawatirkan bisa menimbulkan stres oksidatif hingga membahayakan jantung kalian. 4. Dehidrasi. Puasa itu berarti tidak makan dan juga minum. Ini artinya tubuh kalian memang lebih berisiko mengalami dehidrasi. Jika kalian hanya merasakan rasa haus, itu merupakan hal yang wajar. Namun jika dehidrasi sudah disertai dengan mulut kering, penurunan konsentrasi, dan sakit kepala, sebaiknya mempertimbangkan untuk membatalkan puasa. Dehidrasi juga termasuk salah satu ciri-ciri ibu hamil yang tidak boleh puasa. Pasalnya, dehidrasi selama kehamilan itu bisa mengganggu pertumbuhan janin. 5. Keringat berlebihan. Tanda kalian itu harus segera membatalkan puasa selanjutnya adalah keluarnya keringat secara berlebihan.
Keringat berlebih itu bisa menjadi salah satu tanda hipoglikemi atau gula darah rendah yang bisa diakibatkan oleh puasa. Kondisi ini terjadi karena hipoglikemi itu bisa memicu peningkatan produksi hormon adrenalin, di mana hormon ini akan merangsang kelenjar keringat untuk lebih aktif menghasilkan keringat. Kalian sebenarnya tidak perlu khawatir jika keringat muncul saat kalian beraktivitas. Ini merupakan mekanisme tubuh untuk menurunkan suhunya. Namun jika keringat terus keluar meski kalian itu baru saja istirahat atau bahkan disertai dengan tubuh yang gemetar, ini merupakan tanda untuk kalian segera membatalkan puasa. 6. Sulit konsentrasi. Penurunan konsentrasi itu merupakan salah satu efek yang lazim terjadi pada saat puasa. Hal ini disebabkan karena otak kalian kekurangan energi untuk bekerja. Namun pada seseorang dengan riwayat hipotiroidisme atau kelenjar tiroid yang kurang aktif, kesulitan konsentrasi bisa menandakan kondisi yang lebih serius. Selain penurunan konsentrasi, hipotiroidisme seringkali juga ditandai dengan mudah kedinginan, nyeri sendi, hingga sembelit. Selain berbagai tanda yang udah aku sebutin tadi, kalian mungkin juga merasakan gejala lain karena suatu penyakit yang harus diatasi dengan cara membatalkan puasa. Oleh karena itu, jika kalian mengidap penyakit ataupun kondisi medis tertentu, bicarakan dengan dokter terlebih dahulu sebelum berpuasa. Apalagi jika kalian itu ingin berpuasa pada bulan Ramadan yang dilakukan hampir selama 30 hari berturut-turut. Apa yang harus dilakukan setelah membatalkan puasa? Sama seperti buka puasa biasanya ya, kalian bisa membatalkan puasa dengan minum air putih, dan kalian juga minum air putih yang bersuhu ruangan, bukan air panas ataupun dingin. Selain itu, mulailah mengonsumsi makanan dan juga minuman manis. Pilihlah buah-buahan yang padat gula, seperti misalnya pisang ataupun kurma. Setelah selesai membatalkan puasa dengan makanan ringan, barulah kalian mulai mengonsumsi makanan utama, dan pastikan juga setiap porsi makanan buka puasa kalian itu mengandung zat gizi yang seimbang. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya komentar-komentar dan juga ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalian juga bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe aja channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye.